Basuki Cahayapurnama, maka kali ini narasumber saya masih tetap Cahayapurnama, tapi ini bukan Basuki, tapi Basuri. Mungkin tidak banyak dari Anda yang paham siapakah orang ini, tapi buat Anda yang sekilas menyaksikan sebuah iklan televisi tentang obat atau minuman suplemen, barangkali agak sedikit familiar. Dan hubungan yang bersangkutan dengan Basuki Cahayapurnama ternyata juga tidak jauh-jauh amat. Basuri Cahayapurnama adalah Bupati Belitung Timur yang juga merupakan adik kandung dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selamat sore Pak, terima kasih atas kesempatannya bersama kami. Selamat sore. Anda mungkin bisa dicatat sebagai orang kedua warga Indonesia keturunan Tionghoa yang kemudian menjabat sebagai Bupati. Sebelumnya ada Basuki Cahayapurnama. Bagaimana kemudian Anda menyikapi itu? Kita sederhana sajalah. Kita negara Pancasila, ya. Lalu kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Semua beda. Itu karunia. Saya hanya bicara kalau kita mempermasalahkan perbedaan, supaya kita klaim Tuhan. Tuhan, kamu tidak benar. Agama Samawi adalah agama yang percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Siti Hawa. Itu penting. Nah, bayangkan kalau semua manusia mukanya Adam dan semua perempuan mukanya Hawa, cilaka kita. Saya bingung antara yang nanya sama yang jadi bupati bisa tuker-tuker. Nah, soal itu saya selalu percaya perbedaan itu dibuat Tuhan untuk menunjukkan Dia Maha. Nah, tugas kita adalah perbedaan itu dipakai supaya kita bisa berkolaborasi bersama. Jadi kalau kita mengklaim perbedaan itu adalah sesuatu yang salah, berarti kita menyalahkan Tuhan. Bagaimana seorang dokter bisa sangat retoris dan sangat artikulatif menyampaikan wacana-wacana dan opini-opini seperti ini, khas politisi, kalau memang dari awal tidak ada niatan untuk jadi politisi? Saya tidak anggap saya khas politisi. Sederhana saja, semua visi misi saya bikin sendiri. Ya. Menurut saya pada waktu saya sadar bahwa ini tugas saya, ya saya harus lakukan. Sebenarnya buat saya ini bukan politisi. Ini adalah keikhlasan kita hanya ingin mau lakukan apa enggak. Ya. Kalau kita hanya ngomong tidak praktekkan, itu politisi. Kalau saya ngomong, saya praktekkan. Dan menurut saya kita semua, saya selalu bilang, karena sebagian besar umat muslim, selalu dua yang dikatakan pada waktu kita nyalawat orang meninggal di kuburan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang kedua, hutang akan dibayar. Saya adalah orang yang berhutang. Pada waktu saya berkata, masyarakat, saya akan perhatikan kalian, saya akan kasih 1 miliar per desa, saya orang berhutang, saya akan selesaikan rumah tidak layak Anda. Walaupun nggak ada kewajiban juga sih sebenarnya. Ya, jadi kalau Anda anggap saya politisi, terserah. Tapi saya bukan politisi. Kita akan lanjutkan Pak, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini adalah menjadi Presiden Republik Indonesia. Semua orang yang ingin merubah RI 1 kuncinya. Kenapa? Karena Anda tetap terbatas kekuasaan. Tapi kan RI 1 juga dibatasi oleh kewenangan di DPR, dan kemudian ada... Contoh paling sederhana adalah pembuktian harta terbalik. Kalau semua bupati gubernur mau maju lagi, misalnya saya mau maju lagi, saya mesti buktikan harta saya. Kalau saya banyak harta yang tidak jelas, saya tidak berani maju lagi. Tidak perlu lewat undang-undang, hanya bikin menteri dalam negeri, presiden keluarkan kepres, perpres, semua yang mau cuti, mau maju lagi kan cuti, wajib membuktikan harta terbalik. Itu tidak melanggar undang-undang. Itu jalan yang paling mudah. Sampai hari ini tidak dilakukan. Nah itu. Makanya coba lihat Basuki selalu bicara itu. Bukankah itu sebenarnya upaya untuk merengkuh kekuasaan pada akhirnya? Sekarang saya bilang ujung-ujungnya kekuasaan juga. Betul. Semua orang boleh tidak bermimpi mau jadi presiden? Ya, tergantung. Itu hak mereka. Ya kan? Tapi yang menentukan siapa? Kinerja kamu. Kau seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi dari wali kota naik di DKI, kalau rakyat tidak mau, bisa? Tidak bisa. Jadi kami percaya yang penting pada waktu kita ingin mendapatkan posisi yang lebih, kita ada hati, dan itu tidak bisa bicara dengan orang. Itu Tuhan yang tahu. Waktu dan kinerja, kemudian rakyat yang kemudian akan memutuskan siapa yang akan terpilih. Semua orang bisa bicara. Oh, Anda tidak benar, Anda ini bajing loncat atau apa? Pertanyaan saya, bisa nggak Anda seperti itu? Nah, kita lupa
Bahwa yang kita lakukan adalah apakah kita bisa membuktikan bahwa kita sudah melakukan kinerja kita, apakah hutang kita sudah kita bayarkan kepada masyarakat kita. Itu aja sebenarnya. Menurut saya. Tapi bagaimana membayar hutang ke masyarakat kalau misalnya baru 2 tahun, 1,5 tahun menjadi bupati, kemudian sekarang saya tanya, pada waktu 1,5 tahun jadi bupati, sekolah SMA sudah gratis dan pengobatan sudah gratis. Banyak bupati kepala daerah yang sudah 2 periode tidak lakukan itu. Tapi janjinya sebenarnya 5 tahun kan sebenarnya kan. Nah, namanya membuat satu perubahan adalah semakin banyak orang bisa nikmati. Seperti saya bilang, dia harus berkorban. Ya, kalau orang yang mau berkuasa tidak akan mau berkorban. Kalau Pak Bupati sendiri juga punya cita-cita jadi presiden? Oh, saya tidak ada. Kenapa? Memang saya bukan mau. Abang adalah disiapkan mungkin sebagai pendobrak. Saya tidak. Tapi Kenapa, Pak? waktu saya tidak ngerti. Itulah saya. Indian kan Bapak menjadi bupati, walaupun Bapak tidak menginginkan kan katanya kan. Inilah proses saya bilang tanggung jawab saya untuk menjalankan tugas saya. Nah, itu saya tidak bisa cerita. Ini Pak Basuri ngada-ngada saja. Nah, saya bisa ngatur saya jadi bupati, tapi belum tentu saya bisa jadi bupati kan. Bagaimana hubungan Anda dengan Ahok sebenarnya sebagai adik dan sebagai aktor politik di kancah politik Indonesia? Ya, bagaimana kita kami bukan aktor lah, kita hanya orang-orang biasa sebenarnya yang ingin masuk dalam sistem karena kita tidak ingin teriak di luar sistem. Ada yang menganggap bahwa ini merupakan bagian dari kronisme, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan hal yang efektif dalam politik. Bagaimana Anda, apakah ketika Anda maju Basuki Cahayapurnama mendukung Anda, dan ketika dia mengalami hal-hal yang macam-macam di Jakarta sekarang, Anda juga memberikan, seperti apa hubungannya? Jadi kalau hubungan sama abang, kita itu sebenarnya setiap tahun itu pasti mau ketemu, minimal 1 tahun sekali, tapi biasanya kita 2 tahun kita ngumpul keluarga besar. Nah, biasanya tugas saya sederhana, tugas dia sederhana, ya saling kritik. Kamu kurangnya ini, mesti lakukan ini, kamu begini. Keluarga kami udah biasa begitu. Nah, maksud saya begini, ketika ada turbulensi di DKI, ketika ini kan mulainya dari RUU pemilu kada yang dipilih langsung atau kemudian dipilih. Kemudian ada sedikit clash dengan DPRD DKI Jakarta, Ahok kemudian mundur dari Gerindra dan sebagainya. Dalam fase itu ada nggak diskusi Anda dengan dia? Apa yang kalian bicarakan? Ada. Jadi abang selalu kalau dia ambil keputusan, dia ambil keputusan. Itu dan keluarga sudah memahami itu? Nggak ada masalah. Dan keluarga mendukung itu? Oh iya, pasti. Karena kami tahu dia mengambil keputusan memang sudah dia pikirkan dengan baik. Nah, seorang pemimpin tidak bisa menunggu mengambil keputusan. Mau keputusan itu betul atau salah, harus kita putuskan. Tetapi kita yakin ini keputusan bahwa punya kepentingan yang baik, yang benar. Dari hati kita yang pertama ikhlas, sudah itu kita lakukan. Ini betul-betul untuk kepentingan orang banyak. Itu saja menurut saya. Tapi apakah Anda merasa Anda di bawah bayang-bayang Ahok? Sebenarnya saya hanya tahu bahwa saya itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Lombok bisa jadi bupati. Anak sekolah ditanya siapa Bupati Belitung Timur, jawabnya adik Ahok. Perasaan Bapak waktu itu bagaimana itu? Buat saya ini adalah blessing. Bukan miris, kenapa bukan saya yang dikenal, kenapa? Di situ saya tahu betul, seperti saya bilang, saya ini bukan orang yang akan pantas jadi bupati. Inilah yang akan membuat semakin saya tahu, saya tidak boleh sombong. Pak Bupati, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama sukses. Ya. Anda sudah menyaksikan wawancara saya dengan Basuri